Bosman setuju dan mendukung dengan RUU TNI? Nah loh, hal ini bukannya banyak bertentangan dengan teman-temannya sendiri. Juga kita semua tahu bahwa sebagian besar pengamat, kaum cendekia, kaum akademisi, juga para oposan pemerintah sangat tidak setuju dengan RUU TNI. Yang dikesankan ini penguatan TNI yang akan memberikan kekuatan seperti zaman Orde Baru, yang akan membuat TNI masuk ke sektor sipil, yang akan membuat negara ini jadi kembali korupsi seperti zaman Soeharto. Bentar, tentara korupsi di zaman Soeharto. Oke, kita lanjut. Kita ke zaman Soeharto yang utang negara hanya 500 triliun. Tidak sebanding dengan supremasi sipil yang selama 25 tahun zaman reformasi hingga saat ini. Yang faktanya membuat hutang negara meningkat dalam periode 6 presiden. Mendekati angka 9.000 triliun. Yang beban bunganya saja dalam 5 tahun ke depan ini nilainya 3.700 triliun. Bukannya ini semua dikarenakan supremasi sipil yang sudah terlalu kebablasan. Jadi kalau supremasi sipil kebablasan, bolehkah diimbangi atau dikurangi dengan kekuatan penyeimbang? Misalnya TNI powernya dinaikkan sedikit untuk membalans supremasi sipil dan supremasi polisi yang sudah amat sangat kebablasan. Bagaimana? Kita detailkan. Faktanya selama ini sipil atas atau warga sipil kelas atas itu berkoalisi dengan oknum polisi, dan rakyat di bawah tergencet selama 20 tahun ini, terutama 10 tahun terakhir diinjak-injak oleh dua supremasi warga sipil kelas atas dan oknum polisi. Mengapa tidak boleh ada satu supremasi lagi sebagai kekuatan penetralisir untuk bermain sekarang? Apakah Anda sobat selama ini diuntungkan dengan supremasi warga sipil dan oknum polisi? Apakah Anda tidak merasa tergencet? Supremasi sipil tidak dirasakan rakyat yang 99%. Yang merasakan itu warga sipil kelas atas 1% yang punya uang untuk bermain dengan kaum politikus atau bergumul akrab dengan kekuatan oknum polisi. Bukan begitu? Apakah kalau ada supremasi TNI kalian makin tergencet? Atau malah supremasi sipil atas dan polisi bisa berkurang menekan rakyatnya? Atau bagaimana menurut Anda? Sesungguhnya Anda maunya apa? Coba jelaskan. Pastinya pertanyaan Bosman ini menimbulkan kontroversi. Namun semua ini harus ada keseimbangan. Korupsi yang 10 tahun ini merajalela dan utang pemerintah yang brutal merugikan banyak BUMN. Padahal BUMN itu memonopoli bisnisnya, tapi rugi, sehingga berakibat kepercayaan investor terlemah sepanjang sejarah Indonesia dan bisa hampir disamakan kondisi saat ini dengan peristiwa tahun 1998 atau 1965. Keadaan saat ini loh, bedanya di tahun 65 itu hiperinflasi, sementara di tahun 1998 krisis keuangan neraca perdagangan defisit dengan rupiah terjun bebas, turun 500% jatuhnya. Kalau sekarang masalahnya daya beli turun ke titik terendah dan investor asing enggan berinvestasi di Indonesia karena masalah premanisme ormas dan premanisme aturan yang mencekik pengusaha. Kembali ke Undang-Undang TNI yang beberapa pasalnya sedang di-challenge, yang acaranya diadakan pertemuan tertutup di hotel mewah di Bilangan Jakarta Pusat yang digerebek segelintir aktivis. Lalu aktivis ini kira-kira dibayar siapa ya? Atau memang tidak dibayar tapi tindakan ini adalah pembalasan karena mereka sangat dirugikan oleh sepak terjang TNI selama ini, sehingga dia sangat anti TNI dalam menjalankan kehidupannya. Kalau dipakai kacamata intelijen akan bertanya, memang siapa yang dirugikan dengan adanya undang-undang TNI ini? Yang dirugikan pasti akan bermain, akan menghalangi. Coba kita list daftar siapa yang dirugikan kalau TNI makin kuat. Oligar, politikus oposisi, mafia tanah, mafia judi online, mafia pangan, bawang, sawit dan lain sebagainya. Atau para netizen yang banyak dirugikan. Rasanya nggak ada netizen dirugikan kalau kekuatan menjadi seimbang. Tapi kalau para seperti para mafia, para oligar, para warga sipil kelas atas, ya bisa sangat dirugikan. Sobat, masih percaya bahwa orang yang teriak-teriak menyerang rapat tersebut mewakili semua rakyat yang tergencet supremasi sipil pada saat ini? Oke, gini deh, menurut sahabat, apa pendapatmu? Coba list di kolom komen. Peace.